Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nasiha, program studi PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme untuk memenuhi mata kuliah model dan strategi belajar dan mengajar. Teori kognitivisme yaitu teori yang merupakan teori belajar yang muncul setelah teori behavioristik. Hadirnya teori belajar kognitif ini untuk merespon teori belajar behavioristik yang hanya memperhatikan kondisi psikologi saja. Jika teori belajar behavioristik ini mengutamakan adanya stimulus dan respon, maka lain halnya dengan teori belajar kognitif ini, yang tidak hanya memperhatikan stimulus dan respon, tetapi juga mengutamakan adanya perubahan mental dan perilaku seperti cara peserta didik memahami suatu hal, cara peserta didik berpikir, dan cara peserta didik menggunakan pengetahuannya. Contohnya, yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional dan memilih materi pelajaran dan menentukan materi yang mungkin dipelajari secara aktif. Yang kedua yaitu kita sebagai guru dapat mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan dan meminta kepada mereka untuk memberikan ide-ide atau pendapat yang mereka miliki. Fungsi dan level kognitivisme yaitu fungsinya memiliki 5. Yang pertama yaitu daya ingat dan memori. Yang kedua, melejitkan daya ingat anak, perhatian, fungsi eksekutif, dan kemampuan bahasa. Dari level kognitif ini merupakan level yang digunakan dan menjadi acuan para tenaga pendidik dalam memberikan beban tugas atau soal pada murid. Beban tugas juga memiliki bobot yang berbeda pada setiap level kognitifnya. Tokoh dari kognitivisme yang pertama yaitu Jean Piaget, yang beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Oleh sebab itu, proses genetik diyakini berdasarkan dari kondisi biologis seseorang. Yang kedua yaitu David Ausubel. Teori belajar kognitif David Ausubel bisa dikatakan dengan dipengaruhi oleh teori kognitif Jean Piaget. David Ausubel selalu mengaitkan konsep atau skema konseptual Jean Piaget terhadap cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Jerome Bruner, yang mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didik agar bisa menjadi seorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, seorang yang cerdas, seorang yang menyukai sejarah, dan seorang yang pandai dalam bidang matematika dan sebagainya. Dan sekarang kita membahas humanisme. Humanisme yaitu pandangan tentang kehidupan dan manusia yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan pengembangan diri. Suatu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik ini adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Contohnya yaitu pengembangan diri. Banyak buku dan program pengembangan diri didasarkan pada prinsip-prinsip humanisme.
dan mengajak individu untuk merenungkan dan mengoptimalkan potensi mereka. Yang kedua yaitu seni dan kreativitas. Maksudnya beberapa seperti seminar dan kreator mengembangkan nilai-nilai humanisme dalam karya-karya mereka yang mengekspresikan pengalaman kemanusiaan dalam karya seni. Tokoh humanisme yaitu di sini saya menyantumkan 3. Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Dia mengatakan hal yang penting dan perlu dilalui semua murid sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Yang kedua yaitu Carl Rogers. Proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf yang memandang manusia sebaik secara alami dan kurangnya pengaruh sosial yang positif adalah penyebab masalah dalam masyarakat. Hasil dari penjelasan saya di atas, teori humanisme berfokus pada pemahaman dan peningkatan kualitas kehidupan manusia, serta penghargaan terhadap kebebasan individu. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila penjelasan saya kurang jelas atau kurang rinci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.